Sebentar ya, ini ada sedikit problem. Jadi masuk ke whiteboard jadinya. Pak Jamaluddin ya sepertinya ini. Iya, peserta ini sepertinya ya. Bisa di off kan barangkali. Pak Jamal ini sepertinya dari Pak Jamal. Dulu Bapak Ibu ya. Ini ada sedikit problem sepertinya. Oke, sudah dimatikan oleh Pak Jamal. Makasih Pak Jamal. Mbak Eka, bisa kita mulai Mbak Eka? Halo Mbak Eka, sepertinya Mbak Eka terlempar sepertinya. Oh enggak. Oke Mbak Eka. Bisa dimulai Mbak Eka? Suaranya Mbak Eka sepertinya belum di ini. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, berjumpa kembali di pertemuan kita pada malam hari ini mengenai tentang teknik mengolah nilai dan membuat laporan hasil belajar otomatis di Excel menggunakan Google Spreadsheet. Yang mana kegiatan pada malam hari ini berlangsung dengan Zoom dan channel YouTube kami, sehingga untuk Bapak Ibu yang tidak berkesempatan join di dalam Zoom bisa ini Bapak Ibu kapasitas Zoom-nya masih banyak, bisa dibagikan kepada teman-temannya yang mungkin kemarin belum bisa bergabung melalui Zoom secara langsung, dan jangan khawatir juga untuk Bapak Ibu yang mungkin terkendala jaringan, tidak perlu khawatir juga bisa bergabung melalui streaming YouTube, sehingga jadi Bapak Ibu bisa menyimak langsung materi pelatihan pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Selesai, langsung saja. Untuk tidak memperpanjang acara, langsung saja kita panggilkan pemateri pada malam hari ini kepada Bapak Sofyan Andi SSI yang sudah bergabung. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Eka. Gimana kabarnya Pak Sofyan? Alhamdulillah sehat nih Mbak Eka. Sehat. Mbak Eka gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, Bagaimana ya? Pak sudah siap untuk memberi materi pada malam hari ini Ya, Pak? betul sekali nih, karena kita Pada materinya Pak Sofyan, seru. saya persilakan waktu dan layar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya kembali jumpa dengan Bapak Ibu ya. Dan pada malam hari ini kita sebenarnya ini adalah rangkaian dari pelatihan nanti selama 4 hari
Nah, ini masih hari pertama, jadi kita masih membuka untuk umum ya Bapak Ibu. Nanti hari kedua, ketiga, dan keempat itu untuk yang memang sudah join di kelas lanjutannya. Jadi Bapak Ibu, kita akan coba sampaikan apa saja yang akan kita pelajari malam ini dan nanti apa yang akan dipelajari selama 4 hari ke depan. Ya, kira-kira gitu. Baik, untuk malam hari ini kita akan melanjutkan seperti yang sudah disampaikan pada webinar pada hari Sabtu ya, pada hari Sabtu. Nah, kita akan sedikit lanjutkan karena di sana karena keterbatasan waktu ada beberapa materi yang belum mungkin saya sampaikan. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi-materi lanjutan dan juga dari request beberapa peserta pada saat malam minggu tersebut. Baik, Kak, apa betul suara saya tidak jelas? Baik, Kak? Apa benar suara saya gimana? Bisa terdengar nggak? Suaranya Mbak Eka nggak kedengar nih, masih di mute ini. Di unmute dulu Mbak. Mbak Eka kedengar ya suara saya? Kurang keras. Halo, sebenarnya sudah jelas ini. Kalau menurut saya sudah keras. Oke ya. Oke, baik, kita lanjut saja. Jadi malam hari ini kurang kencang suaranya ya. Oke, baik. Kita akan share screen dulu dan kurang lebih yang sudah kita pelajari kemarin ada beberapa ya yang sudah kita pelajari, dan malam hari ini kita akan belajar lebih lanjut lagi Bapak Ibu. Ini sebenarnya cukup menarik ya. Kenapa saya bilang cukup menarik? Karena ini materinya nanti sering kita temui nih sehari-hari ini. Bukan sehari-hari ya. Pada saat kita melakukan rekap penilaian gitu. Kita olah dulu nilainya. Nah, sebentar lagi ini kan mungkin minggu depan atau mungkin minggu ini sudah ada yang memasuki pekan penilaian akhir tahun ya. Bisa jadi 1 minggu dari sekarang ada yang baru melakukan TAT. Ya, artinya bahwa 1 minggu 2 minggu ke depan ini akan banyak kita mengerjakan yang berkaitan dengan penilaian. Baik, waktu di free webinar yang hari Sabtu kita sudah belajar banyak hal ya. Salah satunya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya memberikan satu contoh. Nah, kemudian Pak, suaranya kurang jelas, Pak. Halo? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Mbak Eka. Oke, mudah-mudahan nanti aman ya. Jadi Mbak Eka, pokoknya kalau suara saya agak kurang terdengar dengan jelas, nanti langsung aja kasih tahu saya. Karena yang lain, peserta yang lain di mute semua. Jadi nggak voice-nya di mute semua, mic-nya di mute, jadi nggak bisa kasih tahu saya. Nanti Mbak Eka tolong kalau ada suara saya yang kurang jelas, langsung kasih tahu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita atau pada hari Sabtu kita sudah belajar tentang bagaimana menghitung rata-rata, menghitung nilai akhir, dan juga kemudian memberi predikat, dan juga sekilas tentang ranking ya, walaupun belum detail. Nah, maka akan kita bicarakan detail pada malam hari ini. Nah, pertama adalah yang perlu diingat, rumus-rumus yang umumnya kita gunakan pada saat kita mengolah nilai, itu biasanya tentu yang pertama tadi ya, sudah ya, menghitung rata-rata ya. Jadi untuk rata-rata rumus yang digunakan adalah average. Ini di video sebelumnya sudah disampaikan ya, di webinar sebelumnya gimana average itu. Jadi misalkan tugas kita ada lebih dari 3 atau ulangan harian ada lebih dari 3, lebih dari 1 ya. Ini tugasnya lebih dari 1, maksudnya ada 3 misalkan contohnya. Maka itu kan biasanya kita harus lakukan rata-rata. Begitu juga kalau misalkan ulangan hariannya lebih dari 1, misalnya ada 3 ulangan harian, maka itu harus kita rata-rata terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, sebentar. Saya stop dulu. Ini kayaknya ada nge-lag dari sisi saya sebentar. Saya coba cek kembali, saya ulang. Mudah-mudahan aman ya. Jadi tadi sudah ya untuk average, yaitu menggunakan rata-rata. Kemudian yang kedua, kita juga biasanya sudah menghitung nilai akhir.
Setelah kita memiliki komponennya, jadi ada komponen tugas, misalkan komponen ulangan harian, lalu komponen PTS, dan kemudian komponen PAT atau PAS ya, itu kemudian kita harus berikan bobot pada masing-masing komponen itu untuk menentukan nilai akhirnya. Setelah memberi bobot, ini sebagai contohnya saja, di pelatihan hari Sabtu kemarin sudah dipraktekkan langsung ya, bagaimana kemudian cara memasukkannya juga di Excel. Nah, ini adalah yang kedua biasanya seperti itu. Kemudian adalah memberi predikat. Ya, jadi biasanya memberi predikat. Yang diberi predikat ini pertama tentukan dulu kriteria predikatnya. Kalau kemarin di hari Sabtu itu ya, yang kita pelajari adalah misalkan kayak lulus atau remedial. Jadi masih yang simple lah ya, yang hanya dua saja gitu. Dua kemungkinan kalau nggak lulus ya remedial. Predikatnya cuma dua gitu. Nah, contohnya ini ya, yang kemarin itu. Nah, ini bisa menggunakan fungsi if. Ya, gitu. Bisa fungsi if. Nah, pada malam hari nanti predikatnya itu akan kita bikin banyak. Jadi misalkan kategori, misalkan A itu kalau nilainya di atas 90, B itu kalau nilainya di atas 80, tapi di bawah 90. Ya, seperti itu. Nanti itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Jadi predikat yang banyak, bukan hanya dua opsi saja. Kalau ini kan remedial atau lulus hanya dua opsi, tapi kalau ini bisa misalkan A, B, C, D, E, bisa sampai 5 opsi. Nah, itu bisa menggunakan fungsi if, atau nanti kita bisa menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. Gitu ya. Tapi di sini pada malam hari nanti kita akan gunakan yang VLOOKUP. Nah, kemudian ranking. Kemarin sudah dibahas ranking, tapi belum detail, maka malam hari ini kita akan bahas juga tentang ranking, ya, menggunakan rumus rank. Dan kemudian adalah conditional rule. Conditional rule ini kemarin adalah pertanyaan dari saya lupa, dari peserta yang nyatakan, jadi Pak gimana kalau selnya itu tadi diberi warna, misalkan yang lulus KKM atau yang lulus ya diberi warna misalkan hijau atau biru, sementara yang remedial diberi warna merah gitu, misalnya seperti itu. Yaitu namanya conditional rule gitu. Nanti kita akan juga pelajari pada malam hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, ini saja barangkali pengantarnya ya. Dan saya akan jelaskan sedikit juga. Jadi mungkin langsung aja saya ke Excel. Saya stop share ya. Saya coba langsung ke Excel-nya. Oke, sebelum ke Excel jadi gini. Jadi nanti di sini saya akan menjelaskan tentang ada namanya absolute, nilai absolute ya, sama yang dynamicnya gitu ya. Apa maksudnya gitu, sel absolute sama yang sel dynamic. Nanti kita akan lihat gitu, di sini. Kita coba share screen langsung ke sini. Nah, Bapak Ibu kira-kira seperti ini yang kemarin kita sudah tunjukkan ya semuanya kepada Bapak Ibu. Mungkin saya coba hide dulu ini. Nah, sekarang kita akan menambahkan, yang akan kita tambahkan hari ini adalah kita mungkin bisa, ini predikat sama keterangan kita akan delete. Kemudian rank ini kita ini nanti nggak usah dilihat aja ya, yang ini. Kita sampai yang dalam kotak aja dulu. Kita akan lihat ranking dulu. Nah, sebelum kita melakukan ranking, Bapak Ibu harus melihat dulu ada yang namanya sel absolute dan ada yang namanya yang dynamic ya. Oke, kita lihat di sini, saya nggak tahu rumusnya kelihatan nggak nih. Jadi kalau kita itu terbiasa mengcopy. Jadi kalau kita sudah dapat data satu, maka kita akan copy ke bawah. Bentar, kita gedein dulu deh. Nah, kayak gini ya. Jadi misalnya kita sudah dapat rank, satu ini di sini dapat rank, itu kemudian kita biasanya akan mengcopy ke bawah kan. Kita copy ke bawah. Nah, masalahnya adalah kalau kita copy ke bawah, maka sel referensinya, referensi sel ini, ya itu akan ikut turun ke bawah. Oke, sebagai contoh ini ya, kita akan delete dulu. Ini misalkan kita mau menggunakan ranking, maka sama dengan kita pakai rank rumusnya. Mudah-mudahan terlihat ya, karena udah saya gedekan. Nah, kalau Ibu lihat di sini, Bapak Ibu lihat ada number, ada reference, dan ada order. Order itu kalau 0 dia kalau nilainya paling gede, dia akan diberi nilai 1 gitu ya, ranking 1. Kalau 1 nanti dia sebaliknya. Yang kecil itu yang diberi nilai yang tinggi gitu. Di sini kita berarti kan menginginkan bahwa yang nilainya paling besar dia maka ranking ke 1.
Oke, maka di sini kita akan numbernya mana sih, kita akan lihatnya kan dari nilai akhir dari sini. Lalu kemudian kita koma. Referensinya mana? Referensinya ini. Nah, ini yang saya maksud. Oke, kita akan lihat dulu ya. Oke, mudah-mudahan sih terlihat nih di rumusnya nih. Nah, ini terlihat. H4.2H21. Jadi dari H ini selnya H4 sampai H21. Nah, referensinya ini. Ini sebenarnya ketika kita nanti kita enter, jadi kita koma dulu ya, terus order. Order itu berarti kita pilih yang 0 misalkan. Gitu. Jadi biar yang nilainya gede nanti dia di ranking ke 1. Sebenarnya kalau kita enter ini, kita enter, aman. Jadi nilai 79,025 itu dia ranking ke 18 dibandingkan terhadap semua nilai yang ada di ini, di kolom nilai akhir. Jadi dia dibandingkan ke semuanya. Masalahnya ketika kita copy nanti itu, ketika kita copy ke bawah, kita lihat ya, ini adalah H4 sama H21. Oke ya, H421. Ini teori aja Bapak Ibu. Jadi nanti sih Bapak Ibu kalau udah paham, ini yang kayak gini-gini nih sangat gampang gitu ya. Nah, kalau kita anggaplah kita ke bawah kan ke sini ya. Yang kedua lagi nih. Maka kalau Bapak Ibu lihat di yang 18 ini, kalau kita lihat H4, H21 ya. Coba kita lihat ke 16 nih. Dia berubah jadi H5, H22. Padahal referensial itu nggak boleh berubah. Dia ya hanya ini, kolom ini dari H4 sampai H21. Bukan H5 ke H22, karena di H22 itu udah kosong. Nah ini kan H22 kosong nih, nggak ada. Nah ini yang disebut tadi saya bilang, bukan sel absolut itu. Kalau selnya itu absolut, dia terkunci. Jadi bagaimana kita mengunci sel reference itu supaya waktu di copy dia nggak berubah. Jadi sel referensinya atau kolom referensinya itu tetap dari H4 sampai H21. Nah ini yang penting dan ini yang sering kadang-kadang kita banyak lupa. Jadi ingat sekali lagi, karena kita mau membandingkan nilai-nilai yang ada dari rentang H4, ini ya H4 sampai ini kan H21. Sekarang kita lihat ya, kalau untuk yang bentar dulu, yang selanjutnya ini dia turun juga H6 sampai H23. Turun. Terus seperti itu akan turun terus tuh. Kan ini 22 dan 23-nya turun. Nah, ini yang membuat nanti perankingannya itu enggak benar jadi. Karena sel acuannya itu Bapak Ibu, dia berpindah-pindah. Ya, saya coba. Jadi sekali lagi, yang perlu Bapak Ibu pahami, bahwa pada saat meranking itu, kita membandingkan satu nilai dengan suatu rentang. Jadi nilai itu dibandingkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam suatu rentang nilai. Maka rentang nilai itu harus tidak berubah, jadi harus itu. Misalkan tadi kayak H4 sampai H21. Begitu kita membandingkan, turun kan, membandingkan nilai yang kedua. Nilai keduanya memang berubah kan, yaitu pada kolom kedua atau pada sel kedua. Tapi referensinya yang dijadikan patokannya, acuannya, itu nggak boleh berubah, itu tetap H4 sampai H21. Nah itu jadi maksud saya ya, yang disebut dengan absolut tadi. Maka supaya kita tidak terjadi seperti tadi, seperti ini ya, benar. Yang nilai ini H5 kita ambil, benar. Karena kita mau ngecek 79 itu dia ranking keberapa. Tapi sel acuannya nggak boleh berubah. Sel acuannya. Caranya gimana? Caranya mudah banget. Caranya gini. Sorry. Kok jadi ke sini ya? Kita enter aja dulu lah. Ya. Nah, caranya gini. Di rumus awal, waktu kita memberi rumus rank ini, maka sel acuan itu biar dia terkunci, maka kita tinggal tekan F4 ya, tombol F4 di keyboard, tekan aja F4. Maka dia ada kayak tanda dolarnya itu di depannya. Ini akan mengunci H dan 4. Jadi akan mengunci kolom H dan baris keempat. Dia dikunci. Dia nggak akan berubah walaupun kita copy, dia tetap akan H4. Kemudian taruh lagi di depan H21 ini, tekan F4 lagi di keyboard. Dia akan terkunci. Nah ini absolut semua ya, mutlak ini. Jadi dia dua-duanya dikunci semua. Oke, dikunci semua. Supaya nggak turun naik. Jadi udah sel acuannya selalu tepat. Tetap dan tepat gitu ya. Meskipun nanti nilainya yang H4-nya ini akan berubah. Karena dia akan turun kan sesuai posisi nilai-nilainya. Oke, kita enter ya. Nah, ketika kita enter lalu kita copy, kita lihat, kita copy semua sampai bawah sini. Sudah beres. Nah, kita lihat nih yang di 16.
Maka yang di 16 dia tetap berada pada sel acuan 4 dan 21. Tidak kayak tadi yang berubah jadi 5 dengan 22 karena nggak dikunci. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi begitu dalam rank. Oke, ini sudah beres. Nanti kita bisa diskusi ya. Oke, kita lihat chat dulu. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke predikat. Nah, predikatnya ini adalah kita punya patokan gitu ya, atau ini contoh aja ya. Jadi ini kita ambilnya rentang nilainya kalau 059E, 6069D, dan seterusnya. Nah ini kita ganti jadi seperti ini, kita ketik. Jadi kalau 0E, 60D, 70C, artinya gini, kalau dia 0 sampai 59 berarti dia termasuk dalam E. Saya mulai nge-lag, saya matikan dulu videonya Bapak Ibu. Supaya tidak terjadi loss. Oke lanjut ya, maka di sini kita tulis 60D dan 70C, 80B. Artinya gini, kalau nilainya 78 berarti dia masuknya C gitu. Karena B itu kalau minimal 80. Nah, kita buat kayak gini. Selanjutnya kita turun ini kan sedikit ya, kecilin lagi. Oke. Oke, kita kecilin lagi. Nah, untuk predikat itu Bapak Ibu tinggal sama dengan kita tulis VLOOKUP. VLOOKUP kayak gini. Nah, setelah VLOOKUP ada lookup value. Berarti kita mau ngelihat nilainya. Nanti di sini kita akan lihat nilai ini ya, 79 ini. Koma, tabelnya. Nah, tabelnya ini. Kita blok semua tabelnya. Oke, sudah ya. Tabelnya kita blok semua. Setelah tabelnya kita blok, kita koma, kayak gitu. Nah, di sini juga supaya tidak turun, tadi saya bilang tekan F4 supaya dikunci. Kunci ya, kunci semua. Jadi biar tabelnya itu aja gitu, udah nggak akan berubah. Kemudian dia adalah indeks kolom berapa. Nah, ini kan kita mau ABCD. Ini ABCD ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Berarti ABCD itu ada di kolom kedua. Berarti dia bilang kok 2, koma, ya. Gitu. Nah, nanti dipilihnya true atau false. Nah, kita pilihnya true. Karena true itu yang mendekati. Kalau false dia harus sama persis, jadi harus 79,025 persis. Kalau ini kan kita rentang, jadi kalau rentang itu yang mendekati ya, perkiraan. Jadi kita pilihnya adalah true. Jadi ini kita klik true, tutup kurung, lalu enter. Nah, benar kan? Benar nggak? C itu. Iya, karena 70 sampai 79 C ya, kalau 80 baru B. Nah, udah kita tinggal copy ke bawah. Set. Jadi deh. 81,6 benar nggak B? Benar kan? 81,6 itu lebih dari 80 tapi kurang dari 90 maka dia B. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk predikat. Gampang banget kan? Jadi menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, kemudian untuk keterangan sama dengan juga VLOOKUP juga. Lalu kemudian kita klik nilainya ini, koma, tabelnya kita blok kayak gini, blok. Oke, jangan lupa dikunci. Kunci kayak gini. Kunci lagi. Kunci itu tekan F4 di keyboard ya. Koma. Nah, sekarang untuk keterangan itu yang sangat kurang itu di kolom berapa? Kolom 3. Oh, tadi kan kolom 2. Berarti dia pakainya 3. Koma, biasa, true lagi. Yang udah ketik. Nah, udah. Tutup, enter. Nah, benar kan? Kalau C itu cukup. Kalau B, baik. Nanti kalau ada A aja. Nah, gitu. Bisa kita ganti nih. Misal ini kita ganti lah. Misalkan dengan A gitu ya. Harusnya sih dia berubah. Oh, tapi ini karena nggak pakai rumus ya. Jadi dia nggak berubah. Gitu kan? Karena 79. Dia kan patokannya dari sini. 79 nih patokannya. Jadi kalau kita mau rubah ininya, misalnya ininya 92 misalnya. Oh, kan A dan sangat baik kalau 92. Kalau kita rubah karena referensinya kan dari sini. Nah, 92 itu sangat baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita adalah menggunakan VLOOKUP. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimana kalau memberikan warna-warna? Misalkan gini,
yang baik kita blok dulu ini. Nah, kalau ada yang baik itu kita kasih warna biru misalnya. Nanti kita tinggal namanya conditional formatting. Diklik ini. Kemudian high cell equal atau text contain. Nah, text contain. Text contain-nya apa? Tadi itu. Baik. Huruf besar ya. Baik. Diisi dengan warna apa? Misalkan kita pakai warna kuning. Jadi kalau ada baik, dia berwarna kuning. Gitu. Nah, sekarang coba kita. Nah, ini kan ada kata sangat baik juga sama ya. Yang penting dia ada baiknya. Gitu. Kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Yang cukup kita kasih warna apa? Misalkan pakai conditional aja. Conditional, highlight cell. Nah, tarinya adalah text that contain. Jadi dia mencari teks yang mengandung kata apa gitu. Misalkan mengandung kata cukup di sini. Cukup. Kita beli warna apa? Merah aja ya. Atau boleh custom juga boleh. Custom. Nah, ini fill nanti. Kita bisa kasih kata biru. Nah, ada ya. Tapi jadi nggak bagus ya kalau biru ya, nggak kelihatan ya. Apa ya, yang kira-kira kelihatan inilah hijau muda aja nih. Nah, kira-kira gitu. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi sekarang nilai kita udah jelas nih. Ada predikat, ada keterangan, ya, ada rankingnya sudah pas semua. Kira-kira seperti itu nih yang disampaikan pada malam hari ini. Nanti kita berdiskusi aja ya. Baik Kak, nanti kita diskusi aja Mbak Kak. Ini saya jaringannya mohon maaf nih agak gangguan terus ini. Tadi dari suara, dari ini juga kurang. Jadi mohon maaf saya harus off-kan dulu nih kameranya. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti ini semua ada tutorialnya juga nih bagi peserta kelas premium ya. Nanti akan kita berikan tutorialnya. Silakan saya kembalikan kepada Mbak Eka. Monggo Mbak Eka. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Sofian telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Langsung saja acara selanjutnya yaitu diskusi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengaktifkan kameranya dan mengaktifkan fitur raise-hand-nya dan juga bisa dengan melalui chat di Zoom. Sepertinya Ibu Zaitun ini Pak ingin bertanya. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, nama saya Zaituni, saya dari Bisuki. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Begini, Mbak. Penjelasan dari Bapak Sofian tadi itu sangat jelas sekali dan aplikasinya sangat menarik sekali sehingga saya sangat tertarik untuk memilikinya. Artinya saya meminta untuk di-share, Mbak. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi untuk apa namanya Bu Zaitun ya, kalau yang seperti itu nanti yang memang menyaksikan ini kita akan pasti berikan Bapak Ibu ya. Nah, tapi nanti untuk yang lain-lainnya itu nanti kita juga untuk yang jadi yang disampaikan di webinar ini, di pertemuan pertama yang kita buka untuk publish untuk umum, ini kita berikan semuanya nanti ya. Bapak Ibu yang sudah join di kelas ataupun yang belum juga kita akan berikan nanti di grup intan.
Nah, tapi nanti Pak. saya juga akan, mohon maaf, Mbak Eka, suara saya kedengar nggak nih? Sebentar. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Halo, Pak Sofian. Sebentar ya, Ibu Bapak. Mungkin Pak Sofiannya ada kendala jaringan atau sesuatu lainnya. Bisa. Halo, Pak Sofian. Pak. Pak Sofian, mic-nya belum hidup, Pak. Halo, Pak. Mic-nya belum. Ya. Sudah, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu nanti dipastikan akan dibagikan ya ke semua yang melihat pada kesempatan malam hari ini. Saya silakan join di grup Telegram. Ya, Bu Tuti, mohon maaf ini ya. Mungkin saya nggak tahu nih jaringan di kita mungkin lagi agak bersahabat malam hari ini, sehingga suara agak mental-mental. Tapi mudah-mudahan saya jangan sampai mental dari Zoom ini ya. Nanti Mbak Eka bingungan ini. Nantinya. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan dibagikan. Dan kemudian nanti di kelas lanjutannya juga, Bapak Ibu yang udah join nanti di kelasnya atau yang belum, silakan masih bisa join sampai besok siang. Itu kita juga akan bagikan nanti bagaimana aplikasi analisis butir soalnya. Nanti di kelas akan diajari bagaimana kita bisa menyampaikan atau bisa membuat analisis butir soal. Begitu juga beberapa yang lainnya ya, beberapa rumus lainnya di Excel yang memang sering kita gunakan pada saat kita membuat penilaian. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau yang tadi ya pasti dibagikan ya. Tapi kita nanti punya banyak lagi di kelas premiumnya, bagaimana saya analisis butir soal, terus juga yang lain-lainnya gitu ya, sampai nanti mungkin kita bisa juga membuat laporan hasil belajarnya. Laporan hasil belajarnya nanti tiap siswa itu bisa tahu semuanya, bisa ketahuan dan bisa dikirim satu persatu ke siswa dari ulangan harian. Jadi semua data yang di sini, ya Bapak Ibu semua yang data yang di sini ini, nanti dia ulangan hariannya berapa, ininya berapa, PTS-nya berapa, PAT-nya berapa, nilai akhirnya berapa, predikatnya apa, keterangannya apa, ini semua nanti bisa kita jadikan dalam bentuk laporan hasil belajar kepada anak. Jadi kayak apa ya namanya itu? Jadi seperti mungkin mana ya, saya mungkin nanti bisa sampaikan juga. Jadi seperti laporan hasil belajar. Kira-kiranya begitu Mbak Eka. Jadi semua data itu bisa kita masukkan semua. Pak Sulaiman mau bertanya silahkan. Pak Sulaiman? Pak Sulaiman sepertinya Mbak Eka. Pak Sulaiman silakan. Pak bisa di-unmute Pak, Pak Sulaiman ya Pak. Ya udah di-unmute. Halo Pak Sulaiman. Juga, nah ini kayaknya nge-lag, suara saya nge-lag lagi. Jelas kok Pak suaranya. Ya silakan Pak Sulaiman, barangkali sudah di-unmute ini. Termasuk nanti Bapak Ibu di kelas lanjutannya itu nanti kita juga akan, mungkin saya akan siapkan tutorial. Jadi kalau kita pengen tahu berapa yang bisa, yang lulus itu ada berapa, yang remedial ada berapa. Nanti kita nggak usah hitung satu persatu tiap kelas. Tapi nanti kita bisa kayak gini nih, oh yang baik ada 10, yang cukup ada 7 dari jumlah sekian gitu ya. Gitu. Jadi nanti kita akan coba cari, karena ini kan satunya sangat baik ya. Jadi jumlahnya 18, satunya sangat baik. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu jelaskan gimana nih ngitungnya, termasuk nanti mau ngitung berapa yang di atas KKM apa segala macamnya. Nanti kita akan ajari juga beberapa rumus-rumusnya ya Mbak Eka ya. Nanti di kelas premiumnya itu kita ada banyak beberapa video tutorial yang bisa nanti Bapak Ibu
apa namanya ya, simak nantinya itu tentang pengolahan nilai kayak gini. Masuk analisis butir soalnya nanti bagaimana segala macam, nanti kita juga akan sampaikan di video tutorial untuk kelas yang lanjutannya. Oke, kita lihat chat lagi Mbak Kak. Oh iya, memang ini kayaknya sinyal ya Bu Aminah ya. Bu Aminah, sinyalnya katanya kurang jelas. Ya, tadi suara saya kurang jelas juga, ternyata di banyak tempat juga kurang jelas ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan tadi kepada Bapak Ibu semuanya. Seperti ini nih pekerjaan yang rutin ya. Dan nanti kita bisa pakai ini dengan mudah, nantinya itu dengan mudah. Karena kita sudah terbiasa dengan rumus-rumusnya. Jadi jangan lupa tadi saya sampaikan juga mengenai yang absolut tadi ya, yang perlu diberikan dolar. Mungkin gitu. Oke, kita tunggu lagi di sini. Kita lihat kalau cek dulu, baik Kak, saya cek di YouTube dulu ya. Barangkali di YouTube ada yang di Zoom masih bisa masuk. Oh, pasah benar adiman. Oke, baik. Apakah bisa pasah bainar adiman nih ya, dari YouTube menanyakan apakah bisa kalau kita menggunakan if? Nah, ini jawabannya bisa sekali, Pak. Jadi kita bisa menentukan ini ya, rentang-rentang ini yang baik, cukup segala macam itu dengan if bisa banget. Tapi masalahnya adalah if-nya itu adalah if yang bertingkat nantinya atau if majemuk. Jadi if-nya itu nanti tidak satu if-nya itu. Kalau seperti ini, saya akan coba tunjukkan. Nah, kalau ini kita lihat ya, yang lulus dan remedial, ini kan opsinya cuma 2, Pak. Maka kita menggunakan if-nya cuma 2. Cuma 1, karena opsinya cuma 2. Kalau nggak lulus, ya remedial. Kalau kayak gitu, if-nya cukup 1 aja, Pak. Ya, cukup 1 nih ya. Tapi nanti, kalau misalkan, coba, kalau misalkan opsinya itu banyak kayak tadi, rentang sekian-sekian A, rentang sekian B, rentang sekian C, dan seterusnya, itu bisa pakai if. Bisa banget pakai if, Pak. Dan dalam studi case yang lain juga bisa. Kita menggunakan if itu sangat bisa sekali. Tetapi masalahnya adalah kalau rentangnya atau predikatnya banyak, maka if-nya jadi bertingkat if-nya. Nah, kenapa di sini kita menggunakan fungsi VLOOKUP? Karena kalau VLOOKUP, kita hanya melakukan cell reference, atau cell referensinya kemana, ke kolom berapa. Itu saja. Walaupun predikatnya banyak, misalnya predikatnya sampai 10. Nah, itu kalau di if, maka dia harus membuat if sebanyak sampai 9 gitu. 9 if gitu. Itu yang akan ya kadang-kadang bikin agak susah jadinya ya, Pak ya. Tetapi dengan VLOOKUP tadi atau HLOOKUP itu akan lebih mudah karena kita bikin aja 9 kategori, habis itu kolomnya aja mana yang ditentukan. Udah beres. Jadi hanya menggunakan satu rumus itu saja. Tapi kalau if rumusnya satu if, tapi if-nya jadi majemuk. Kira-kira begitu. Ya, kira-kiranya seperti itu. Bu Ayi, untuk predikat itu tadi Bu ya. Predikat. Makanya ini Bapak Ibu yang mau memperdalam ini nanti bisa join juga di kelas premium kita, karena nanti akan disupport dengan video tutorial juga dan pendampingan dengan saya. Jadi ini predikat Bu, kita menggunakan if, menggunakan VLOOKUP dengan mengambil ya Bu Ayi, dari sini Bu Ayi. Jadi kita udah bikin dulu nih rentangnya. Jadi kalau predikat itu selalu kita tentukan dulu predikatnya, mau apa. Kurang, sangat kurang, cukup, baik, sampai kayak gitu. Dan ini nggak hanya di sini aja, di predikat yang lain mungkin bisa juga kan. Sekarang apa ya predikatnya itu? Untuk yang lain apa kira-kira? Hadiran mungkin ya, rajin, nggak rajin, kayak gitu lah. Itu juga bisa. Bisa banget. Nah, ini kita bikin Bu Ayi. Tabelnya seperti biasa diketik, lalu masukkan ke sini, pakai VLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu komponennya ada 4. Ada nilai yang mau kita jadikan yang kita cari, nilai itu predikatnya. Lalu adalah tabelnya, tadi yang di bawah ya, tabelnya. Karena ini warnanya hijau.
hijau nih yang pas ini aja nih. Nah, ini ada 4 ya, ada H6, kemudian ini, yang kedua ini adalah tabelnya, yang 3 itu adalah kolomnya, dan yang true itu adalah kalau dia tidak harus sama persis. Nah, kita di sini memang milihnya yang true ya, karena di sini kan 84 250 itu nggak ada di tabel ini ya. Nah, tabelnya rentang. Jadi kalau rentang kita pilihnya true. Yang pertama adalah H6 itu ini nilai yang mau kita cari predikatnya. Lalu ini tabel. Jadi di blok semua tabelnya ini yang diberikan tadi tanda dolar kayak gitu. Nah kemudian koma 3 itu kolom karena keterangan cukup itu ada di kolom ketiga. Ini kolom 1, kolom 2, kolom ketiga. Jadi dia akan ngambil data di kolom ketiga kayak gitu. Dan kemudian true itu tadi yang saya bilang ya, karena dia rentang. Enter. Udah beres Bu. Jadi kayak gitu kira-kira ya Bu. Oke. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa membantu Bapak Ibu, karena bentar lagi kita akan mungkin banyak ketemu yang seperti ini dalam mengolah nilai dan kemudian misalnya memasukkan rekap nilai dalam rekap nilai. Oke, baik. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu yang ingin memperdalam lagi dengan saya bisa nanti join di kelasnya ya. Join di kelasnya supaya kita ada waktu untuk berdiskusi. Kadang-kadang kalau live webinar ini, ya ini aja udah jam 8 lebih nih, mau 8:30 ya. Nah, tapi kalau kita melalui diskusi akan lebih nyaman lagi gitu ya, karena ada waktu lebih banyak. Dan memang kadang-kadang VLOOKUP kayak gini-gini Excel itu perlu waktu yang agak lebih panjang. Begitu Mbak Eka. Ini aplikasi Excel aja. Aplikasinya Excel. Nah, apakah aplikasi sudah mengacu pada kurikulum Merdeka? Nah, ini kita masih pakai kurikulum yang selama ini berjalan, Pak Jamal. Pak Jamal. Jadi memang ya, makanya di sini masih ada KKM gitu ya kan. Kita baik cukup apanya itu kita masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang sebelumnya. Tetapi dengan kita mengetahui dasar ini nanti bagaimana kebijakan penilaian pada kurikulum Merdeka itu bisa kita nanti pakai dalam artian pemahaman kita terhadap rumus-rumus Excel-nya. Itu kira-kira Pak Jamal ya. Jadi kalau kita udah tahu rumusnya nanti gimana, itu juga nanti kita bisa aplikasikan itu. Oh, ternyata harusnya pakai gini-gini. Kira-kira seperti itu. Pak Eko, ini kita pakai Excel aja, Pak. Ini bukan aplikasi yang macam-macam, ini Excel aja. Dan Excel ini juga, ini yang sifatnya di semua komputer ada. Dan ini bisa juga nanti kita oper ke spreadsheet. Kalau kita mau sifatnya nanti laporan ini bisa diakses secara online. Nah, di pelatihan kita ini nanti adalah laporan-laporan ini akan diakses secara online oleh anak. Kalau kayak gini kan di komputer kita nggak tahu anak itu, nggak bisa dia ngelihat kan kalau nggak tanya. Tapi nanti dengan 4 hari itu kita akan belajar tentang bagaimana supaya anak bisa secara online juga nanti melihat nilai-nilainya seperti ini dan dikirimkan kepada mereka secara online. Begitu kira-kiranya, baik Kak. Saya kembalikan ke Mbak. Baik, terima kasih kepada Pak Sofian, sangat menarik dan memudahkan sekali ya Pak ya. Ya, betul Pak. Udah utak-atik Excel tuh enak gitu Mbak. Kalau udah utak-atik Excel. Udah menarik nanti kita kalau. Jadi lebih mudah mempersingkat waktu juga untuk guru-guru ya kan Pak ya. Ya, sangat mempersingkat. Bayangkan kalau kita harus ngetik satu-satu manual, itu kan baru satu kelas tadi itu. Kalau kita bikin kelas yang lainnya, guru mapel misalkan gitu ya, wah ya banyak sekali. Tapi dengan bantuan Excel, semuanya menjadi lebih mudah. Kira-kira gitu Mbak, lebih mudah jadinya. Jadi silakan untuk Bapak Ibu yang berminat, masih dibuka pendaftarannya sampai besok siang ya Pak ya? Ya, ini masih kita buka Mbak Eka sampai besok siang, yang mau belajar lebih lanjut lagi. Karena kalau ini memang kita kadang-kadang terhalang waktu. Tapi mungkin Bapak Ibu tadi bisa melihat ya, sebenarnya menarik sekali kan? Karena sangat pasti itu akan membantu. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu masuk ke dalam kelasnya, tentu nanti akan dibimbing. Ini aplikasinya tentu saja atau form Excel-nya kan nanti bisa dibagikan. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin diskusi lebih lanjut, dan juga mungkin ada request, Pak, saya mau ngitung nilai ini gimana ya Pak? Kalau ngitung nilai ini gimana? Nah, itu nanti di grup premium, di grup Bapak Ibu yang sudah join, itu nanti bisa request kepada saya Mbak Eka. Misalkan, Pak, saya pengen nilai kayak gini gitu. Gimana ya cara ngitungnya? Nah, kita bisa berdiskusi nanti di sana. Walaupun saya mungkin akan coba cari ada nggak yang bisa dipakai dengan kasus yang ditemui oleh Bapak Ibu nanti di kelas
premiumnya. Yang mulainya hari ini kita masih buka untuk umum, tapi nanti setelah mulai besok kita akan private di kelas lanjutan. Begitu Mbak Eka. Mbak Eka. Oke, baik. Terima kasih Pak Sofyan. Langsung tutup apa gimana nih Pak? Bagaimana Mbak Eka? Oh ya. Sudah bisa ditutup atau sepertinya ada pertanyaan lagi dari Pak Eko. Pak Eko ya Mbak Eka ya? Oke, saya coba nyalakan lagi. Pak Eko, jadi terdengar suara saya Mbak? Terdengar Mbak Eka? Iya Pak. Jadi Pak Eko, untuk besok itu dan selanjutnya ya, nanti akan ada analisis butir soalnya dalam bentuk video tutorial nantinya diberikan. Jadi selama pelatihan Pak hari ini, kita juga akan memberikan apa namanya, suplemen lah ya, tambahan-tambahan seperti tadi, ya kayak tadi video tadi membuat prediksi apa itu akan ada bikin video tutorialnya tersendiri supaya nanti Bapak Ibu bisa lebih jelas lagi. Termasuk juga tadi yang saya sampaikan nanti untuk di kelas memang ada analisis butir soal Pak. Jadi kita punya aplikasi, sudah punya aplikasi. Nah, itu nanti akan kita coba masukin. Nah, sekarang Pak Eko kayaknya mending coba Pak Eko ini aja deh. Pak Eko langsung masuk frame aja Pak Eko. Nah, udah saya minta unmute nih. Maksudnya nih gimana yang database itu gimana Pak? Bisa diperjelas Pak barangkali? Silakan Pak Eko. Saya sudah minta unmute nih Pak Eko. Pak Eko? Halo, Pak Eko. Pak Eko bisa ini nggak ya? Pak Eko ngechat. Pak Eko ini mencet. Pak Eko gimana kalau kita langsung bicara langsung Pak Eko? Biar lebih enak nih. Biar saya nggak baca chat. Analis, ini Pak Eko dulu ya sebelum ke Pak Budiman nanti. Iya, halo Pak. Silakan Pak Eko. Iya, mau nanya Pak, ini untuk yang analisa Excel ini udah termasuk seperti kayak ini belum? Analisa keuangan gitu Pak? Nah, analisa keuangan itu gimana nih maksudnya yang disebut analisa keuangan? Analisa database tapi yang bisa memunculkan grafik sama chart gitu Pak. Yang udah di atasnya dari seperti kayak buat yang data sekolahan gitu, tapi di atasnya data sekolahan gitu Pak. Yang biasa untuk yang basisnya kayak ke perpajakan gitu Pak sama audit. Mungkin Pak Eko dari ini ya bidang keuangan barangkali ya. Iya Pak. Itu ya bisa banget Pak, bisa banget untuk kemudian kita melakukan semacam analisa. Tapi mungkin ini karena kita kebetulan skupnya di pendidikan ya Pak ya, jadi kaitannya dengan nilai-nilai. Tapi kalau untuk yang sifatnya keuangan seperti itu bisa Pak. Nanti Bapak bisa menggunakan namanya pivot chart ya, namanya itu. Jadi data yang banyak kita bisa analisa nanti itu. Jadi misalkan kayak data penjualan, data apa segala macam yang sifatnya data-data keuangan apa sih bisa Pak. Nanti pakai pivot namanya Pak. Pivot. Namanya pivot di Excel coba. Oke Bapak Ibu ya coba saya lihatkan dulu. Data banyak gitu ya. Kalau di pendidikan ini lebih simpel ya Pak, tapi yang dimaksud Pak Eko ini tentu akan lebih complicated ya. Nanti pakai insert, nanti datanya itu kita pakai pivot table, Pak. Gitu, pakai pivot table, nanti pakai pivot chart, itu ada grafiknya, ada segala macam. Bentar ya, saya coba tunjukin. Kemarin ada bikin ini ya, ada bikin, bentar, mungkin ini nih. Ada data melihat kecenderungan anak-anak. Sebentar. Inilah contohnya ya. Ini sekilas saja lah. Ini kira-kira data yang seperti ini. Rencana apa pengendalian media sosial, bidang pekerjaan anak, kayak gini ini bisa kita lihat Pak. Jadi dari sini nanti bisa dibikin kayak gini Pak, kira-kiranya Pak. Begitu ya Pak Eko ya, kira-kira. Jadi bisa kita bikin grafik kayak tadi yang saya tunjukkan itu. Maupun tadi bidangnya di bidang sekolah ya. Jadi saya waktu itu mensurvei anak tuh kalau lulus dia pengen kerja kemana. Jadi nanti kita bisa tahu berapa persen yang pengen ke Jepang, berapa persen yang ingin ke Korea, misalnya kayak gitu. Nah itu bisa dibentukkan dalam bentuk chart melalui pivot tabel Pak Eko. Nah kalau Pak Eko di bidang keuangan sama bisa juga Pak. Jadi pakainya biasanya pivot itu Pak. Kira-kira gitu ya Pak Eko ya. Oke. Terima kasih Pak. Pak Eko ya. Dan
Itu Pak Eko ya. Jadi memang apa namanya ya? Memang di luar skup yang kita bicarakan hari ini Pak Eko. Kalau itu mungkin namanya pivot table ya. Jadi pivot table bisa dibikin chart kira-kira. Jadi Bapak bisa cari aja namanya pivot table. Pak Budiman, aplikasi analisis untuk siswa SD itu maksudnya analisis apanya nih Pak? Kalau analisis butir soalnya sama Pak nanti. Jadi analisis butir soalnya itu bisa dipakai di jenjang apa saja. Ya, jadi bisa Pak Budiman ya. Jadi nanti silakan Bapak bisa join di kelas premium. Sampai besok siang masih dibuka. Nanti kita akan berikan salah satunya adalah gimana menganalisa datanya gitu ya. Data dari jawaban anak-anak itu supaya tahu nanti analisis butir soalnya. Mana yang soal bagus, mana yang soal diterima itu soalnya bagus gitu ya. Ada daya pembedanya, apa soalnya rumit atau tidak, itu nanti bisa. Pak Eko, anak sekolah apakah ada pelatihan? Nah, karena kita ini fokusnya memang guru ya Pak Eko ya. Ini sebenarnya banyak Pak, kalau di online itu banyak. Dulu saya pernah ikut itu, saya 2 kali ikut yang tentang tadi pivot chart, dan memang yang dibahas itu tentang keuangan Pak. Jadi marketing gitu ya, sales, revenue, apa yang dibahas kayak gitu. Cuma saya ingin tahu aja apakah pivot table, pivot chart gitu ya, terus apalagi ya satu lagi itu saya dulu pernah itu, apakah itu bisa digunakan untuk di dunia pendidikan? Dan ternyata bisa. Tadi saya contohkan saja, saya bisa melakukan setelah saya ambil data, saya survei anak-anak itu, saya mengajar di SMK, jadi saya survei, masuk saya survei juga top of mind-nya anak-anak. Kenapa sih kamu pengen sekolah di sini gitu kan? Saya di Humas gitu ya. Ternyata ada anak-anak, karena prospek pekerjaannya, kenapa? Nanti kita bisa lihat datanya dari sini. Oh ternyata top of mind sekolah kita itu adalah ini. Gitu. Jadi kalau saya diterapkan ke bidang pendidikan. Jadi kalau Pak Eko ya bisa nanti diterapkan di bidang keuangan. Pivot chart namanya, pivot table, pelatihan pivot nanti dicari aja Pak. Baik Kak, saya kembalikan ke Mbak Eka lagi. Silakan Mbak Eka. Suaranya Mbak Eka belum diaktifkan Mbak Eka ini. Pak Sabinar lagi nih, Pak Sabinar lagi. Mengambil hasil di sheet pertama bisa secara otomatis sheet akhir seperti di aplikasi. Nah ini Pak Sabinar Adiman. Pertanyaannya adalah di YouTube ya, bagaimana mengambil data siswa di sheet pertama bisa dilihat secara otomatis di sheet akhir seperti di aplikasi rapot begitu. Ini saya kurang detail ya, maksudnya gimana. Tapi sepertinya itu sangat bisa Pak. Jadi mungkin Bapak pakai misalkan kita masukkan 1 aja gitu ya, terus 2 nanti semua berganti secara keseluruhan. Bisa ya Pak ya, tapi saya perlu bicara lebih lanjut nih dengan Pak Sabinar itu maksudnya gimana biar saya juga tahu. Gitu. Oke Mbak Eka, saya kembalikan ke Mbak Eka. Silakan Mbak Eka. Mbak Eka masih dimatikan kayaknya nih. Jadi memang menarik sebenarnya ya, memang menarik ini. Kalau Bapak Ibu pelajari ini sangat menarik. Mbak Eka, saya kembalikan ke Mbak Eka. Oh, udah 8:30 ya. Silakan. Jika tidak ada lagi yang memang ditanyakan, nanti aplikasi Excel-nya akan saya bagikan, Mbak Eka. Nanti saya akan bagikan ya ke Mbak Eka, untuk nanti dibagikan ke Bapak Ibu nanti. Ada aplikasinya. Tapi tentu saja kalau untuk diskusinya, ya kita nanti kalau ingin diskusi lebih detail lagi bisa ikut di kelas lanjutannya yang mulai besok malam ya. Besok malam karena akan di private. Kira-kira begitu. Monggo Mbak Eka. Ini Mbak Eka gangguan jaringan kayaknya itu. Pak Eko ya. Iya, Mbak Eka nggak ada suaranya nih. Mbak Eka belum di-mute nih Mbak Eka-nya coba. Oke, baik. Terima kasih, Pak Sofyan. Kita tadi keluar masuk, Pak. Jaringannya kurang bagus juga di sini. Pantesan. Benar. Iya, makanya. Ya.
Jadi Bapak Ibu juga kalau Zoom kayak gini, memang kalau udah kelihatan nih jaringan nggak stabil-stabil, cepet matiin videonya aja dulu. Barangkali streaming video itu kan lumayan berat juga ya. Saya juga kayak gitu, supaya nggak mental gitu ya. Kalau narasumbernya mental, kadang bingung juga kan nantinya. Jadi kalau saya ini lebih baik saya matikan dulu videonya, karena yang penting dari sisi suara saya masih terdengar. Jangan sampai keburu itu. Baik Kak, nanti Pak Eko ini ada yang tanya nih Pak Eko nih di chat nih Baik Kak. Kelasnya berapa hari ya? Kelasnya mulai hari ini ya, kita masih umum sampai nanti Selasa, 4 hari Pak. Jadi kita selama 4 hari, nah, kemudian 32 JP. Ya, setiap jadwalnya biasa kalau nanti dari setengah 8 sampai jam 9 nantinya. Begitu kira-kiranya. Pak Eko ya, tapi sekali lagi Pak Eko ini untuk bidangnya, untuk bidang pendidikan atau untuk guru ya, utamanya dalam melakukan rekapitulasi nilai untuk kemudian dimasukkan ke raport. Dan untuk di YouTube kayaknya nggak ada lagi ya bertanya Baik Kak. Ada lagi nggak di YouTube nih? Oke, silakan Baik Kak, lanjut. Terima kasih kepada Pak Sofian atas penyampaian materi. Semoga bisa bermanfaat untuk Ibu Bapak dan memudahkan dan memberi manfaat yang positif untuk kita semua. Mungkin hanya ini sudah bisa kita tutup, Pak. Bisa, Kak. Tapi sebentar saya coba cek itu dulu nanti. Sebentar ya, Kak. Sebentar. Saya lihat dulu contoh nanti di kelas lanjutan itu selain belajar mengolah nilai, kita kan nanti akan belajar bikin bagaimana memasukkan data-data tadi ke dalam apa namanya ya, ke dalam sebuah laporan, Sebentar. Jadi nanti laporannya itu seperti yang pernah saya tunjukkan, Bapak Ibu nanti akan jadi lebih mudah karena data-data ini semua akan ada di laporan itu. Jadi data-data yang tadi tampil di Excel, ya sebentar. Ini saya share screen lagi. Sebelum ditutup sama Mbak Eka ya. Jadi ini data-data yang ini Bapak Ibu, data-data ini kan tadi saya bilang, ini masih ada di laptop kita ini. Gimana kemudian anak bisa tahu gitu. Misalnya kayak Ade Abdul Hakim ini dia akan tahu wah satunya dia dapat segini, PTS yang dapat segini, sampai segala macamnya ini gitu ya, sampai dia keterangannya juga gitu ya, predikatnya juga. Ini nanti kita bikinkan laporan. Nah, laporannya itu kita cukup bikin satu, lalu kita koneksikan template laporan itu ya, Bapak Ibu. Template laporan itu kita koneksikan dengan data yang ada di Excel ini, yang nanti akan kita unggah ke spreadsheet. Nanti angka ini akan masuk sendiri-sendiri kepada laporan itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu, misalkan ini nama Ade Abdul Hakim, tidak perlu Bapak Ibu ngetik lagi di laporan itu, satunya sekian apa. Dia nanti akan dari laporan itu akan mengambil data dari dari data Excel ini. Jadi itu sangat mudah sekali. Ya, jadi ini template laporannya, ini kemudian Excel-nya. Nah, nanti Excel data yang ada di Excel ini akan diambil atau akan dimasukkan ke dalam template laporan yang ada di template yang sudah kita buat. Nah, template laporannya ini nanti akan mengenerate sebanyak jumlah siswa itu dengan nilai masing-masing. Jadi nanti akan sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali Bapak Ibu sampai bikin laporan. Misalkan pun mengajar berapa kelas, berapa ratus siswa itu juga mudah. Jadi asal data Excel-nya kita sudah ada, template-nya kita sudah pakai, ada satu saja, nanti data kelas masing-masing kelas kita bisa taruh di sana. Sehingga akan tergenerate sendiri-sendiri, dihasilkan satu data laporan. Nah, anak nanti laporan itu tidak perlu kita bagikan satu-satu, nggak perlu dibagikan ke grup kelas. Anak bisa WA ke kita, dan kita secara otomatis akan menjawab pertanyaan siswa itu. Kira-kira seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi begini ya Pak Ibu ya, ini ada yang nanya nih, Bu Nurul, maksudnya begini Bu, jadi kita Guru Pintar ini punya kelas pelatihan premiumnya.
untuk pengolahan nilai ini ya. Jadi kita punya kelas premiumnya untuk pengolahan nilai ini. Jadi selama 4 hari ke depan. Sehingga nanti apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Eka adalah untuk presensinya adalah mereka yang memang mengikuti kelas premiumnya ini. Jadi kalau yang hari ini, malam hari ini, memang kita buka untuk umum, kita berikan satu knowledge tentang tadi ya, beberapa hal. Nah itu kalau Bapak Ibu tertarik dengan itu dan ingin belajar lebih lanjut lagi, bisa mendaftar untuk masuk ke kelas premiumnya sampai besok siang. Nah, sudah begitu, Bu. Nanti selama 4 hari dan kelas premiumnya ada sertifikatnya 32 JP. Tapi kalau yang malam hari ini saja mengikuti di YouTube, nah tidak ada presensinya atau yang belum masuk kelas premium, tidak ada presensinya dan juga tidak akan mendapatkan sertifikat. Kalau untuk yang hari ini yang hanya melihat melalui YouTube dan Zoom saja gitu ya. Jadi nanti yang tertarik yang ingin join lagi, nah silahkan nanti bisa gabung selama 4 hari. Jadi selain tentu dapat sertifikat, yang utama adalah nanti Bapak Ibu bisa belajar lebih lanjut tentang mengolah nilai, membuat laporan, dan bagaimana kemudian mengkoneksikan antara data penilaian itu dengan template laporan. Kira-kira gitu. Dari Pak Eko nih Pak, yang kelas premium itu masih materi skala pendidikan Pak? Iya, betul Pak Eko ya, karena memang kita fokusnya adalah untuk Bapak Ibu guru sebenarnya Pak Eko. Jadi memang materinya nanti yang dibahas adalah seperti itu tadi, materi-materi pendidikan. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Ibu Ayu. Bagaimana cara menghitung nilai memakai rumus hasil akhirnya menggunakan rumus, contohnya 22/3 dikali 100 dalam rumus ditambah 70/100 dikali 30. Oke, sebentar. Di chat ya Mbak ya, saya coba baca. Iya, Pak. Oke. Oh, Bu Ayi ya. Cara menghitung nilai memakai rumus hasil akhirnya menggunakan rumus. Maksudnya nih hasilnya gimana ya? 22/30. Atau diskusi langsung gimana, Pak? Ya, itu nanti Bu Ayi, jadi yang dimaksud Bu Ayi kayak gini, ini nanti tinggal dimasukin aja Bu ke Excel-nya. Jadi nanti Ibu tinggal masukin, yang Ibu tulis ini, yang Ibu tulis di chat itu dimasukin aja ke kolom Excel-nya. Sama dengan gitu ya. Nah, itu dua-dua itu kan kalau dugaan saya adalah nilai siswanya. Nilai siswanya itu kan sudah dimasukkan ya, sudah dimasukkan ke dalam tabelnya, tabel Excel-nya, yang dua-duanya itu sudah ada nilainya kan. Jadi nanti dari itu aja. Jadi dua-duanya bedanya kalau Ibu di chat ini dua-duanya ditulis, tapi kalau nanti pakai Excel yang dua-duanya itu tinggal diarahkan ke kolom selnya aja. Ya. Tapi per 30 dikali 100-nya, kalau itu yang perlu kita tulis. Sama juga ini kan? Kok hilang? 70/100 kali 30. Nah, itu juga sama. Saya sebenarnya gini, saya nggak bisa menjawab secara langsung ya, karena nggak tahu nih maksudnya Ibu Ayi itu seperti apa, saya kurang paham nih maksudnya. Gitu. Tapi kalau dari dugaan saya, karena Bu Ayi tidak memiliki data yang lain, menurut saya sih ini bagaimana melakukan perhitungan nilai ya, sebenarnya perhitungan nilai. Jadi kayak gitu aja Bu, ditulis di sel Excel-nya Bu. Di sel Excel-nya ditulis, dimasukkan yang seperti itu, kecuali nilainya, kan nilainya kita ambil dari data yang ada. Begitu, Mbak Eka. Dari Bu Ayi ya tadi. Terima kasih, Mas. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang berminat untuk masuk kelas premium, silahkan masih dibuka pendaftarannya hingga siang besok. Jangan sampai ketinggalan nih Bapak Ibu untuk pendaftarannya. Karena sangat sayang sekali nih kan Pak ya. Memudahkan dan menambah wawasan bagi kita semua. Nah, termasuk yang misalkan ada hal-hal yang kayak gini nih, kan kalau di chat kayak gini saya nggak tahu maksudnya gimana. Tapi nanti kalau di kelas premium, mungkin Bapak Ibunya karena ada waktunya panjang, jadi bisa diskusi dengan saya kan lebih intens lagi, sehingga saya bisa tahu, oh maksudnya kayak gitu. Kalau yang sekilas seperti ini, kalau nggak detail datanya, saya agak kesulitan kayak gitu untuk memahami maksudnya, oh seperti ini atau seperti ini gitu. Tapi kalau yang sekiranya simple tadi itu bisa saya jawab langsung, akan saya jawab langsung. Tapi kalau yang sekiranya saya kadang maksudnya apa gitu ya, nah itu yang saya perlu kadang-kadang perlu data lebih banyak lagi gitu untuk ternyata maksudnya gini gitu. Karena kan kita perlu data dan gambarannya. Makanya enaknya kita ada grup pendampingan itu kita bisa diskusi
panjang dan lebar gitu di situ gitu. Termasuk data-datanya saya biasanya minta peserta coba dong di screenshot maksudnya gimana gitu biar saya tidak salah menjawab gitu. Begitu Mbak Ika. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Jadi Pak Sofyan udah bisa kita tutup acara pada malam hari ini karena juga udah malam ya Bapak. Ada lagi yang ditanyakan gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami lah, mudah-mudahan begitu. Monggo Mbak Ika. Oke, baik. Cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tetap semangat. Mudah-mudahan selalu belajar apa ya namanya yang kita pelajari malam ini mudah-mudahan bermanfaat dan ada gambaran tuh Bapak Ibu. Gitu mereka. Terima kasih semuanya. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin pamit. Baru istirahat ya Bapak Ibu.